Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbis rohli sodri wa yasiri amri. Wahlul uqdatam min lisani yafqahul qawli. Amma ba'du. Pemirsa TVRI yang dirahmati Allah. Senang sekali tentunya pada pagi yang penuh barokah ini, saya Julian Dekrita Ismail dapat kembali menyapa pemirsa di seluruh tanah air, tentunya dalam program kesayangan kita bersama, di mana lagi kalau bukan di Serambi Islami. Subhanallah, alhamdulillah ya. Dan pada pagi hari ini tentunya tema kita adalah bukti keagungan Allah, dan telah hadir di tengah-tengah kita Al-Ustadz Bapak Kiai Haji Agus Dermawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa nih dai berjuta pemirsa. Subhanallah. Dengan kesibukannya masih sempat untuk hadir di sini. Ya, alhamdulillah. Sebelum kita mulai, kita doakan para pemirsa di Indonesia, baik yang berada di rumah, terutama yang ada di rumah sakit ya, yang masih ada nasogastric tube-nya, endotracheal tube, IV line, central vena pressure. Pak Julian ada elektrokardiografi kontrol jantung, semoga segera ya dilepas, cepat sembuh ya. Amin. Sembuh dan sembuh. Amin para pemirsa. Ya, dan tentunya sebelum kita memulai pembahasan kita pagi hari ini, mari sama-sama kita dengarkan lantunan ayat-ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Qori'ah Widya Hidayati yang akan membacakan surat Al-Baqarah ayat 164. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar wal fulki allati tajri fil bahri bima yanfa'un nas wa ma anzalallahu minas samaa'i min ma'in fa ahya bihil arda ba'da mautiha فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون صدق الله العظيم. Pemirsa TVRI dimanapun Anda berada, terima kasih tentunya Anda masih bersama kami di Serambi Islami dan masih bersama dengan Dai berjuta pemirsa Bapak Kiai Haji Agus Dermawan. Amin. Allahumma shalli ala Muhammad. Senang sekali tentunya kita bisa bertatap muka lagi, dapat memberikan ilmu dan juga
yang bermanfaat buat kita semua Tiap ya. hari Senin pagi Senin pagi ya. bersama kita. Ya. Dan tentunya pada pagi hari ini saya juga ingin memperkenalkan Pak Kiai Baik, Pak Julian. Majelis Taklim yang sudah hadir dan luar biasa pagi hari ini. Amin, subhanallah. Penuh sekali hadir di studio Membludak ya. Membludak hari ini dan ada 8 majelis taklim yang telah hadir. Sampai di luar studio penuh sekali. Iya. Tapi sebelumnya saya juga ingin memberikan pantun buat yang hadir di sini. Pantun. Pantun. Subhanallah. Subhanallah ya. Karena biasanya kalau orang yang memberi pantun suka dibilangin cakep, betul ya? Betul. Betul. Baiklah. Ramai orang menggali perigi. Cakep. Nah, kan? Ambil buluh lalu diikat. Cakep. Ilmu dicari takkan rugi. Cakep. Buat bekal ibadah dunia akhirat. Ya. Nyambung nggak tuh? Nyambung dong. Cakep. Oke, cakep. baiklah. Saya akan memperkenalkan terlebih dahulu ini majelis taklim yang telah hadir. Yang pertama, Majelis Taklim Al-Maidah Jati Bening Pondok Gede Bekasi, pimpinan Hajah Mimi Jamila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu sudah hadir di studio. Dan selanjutnya Majelis Taklim Nurul Ihsan Pondok Bambu Jakarta Timur, pimpinan Mu'alim Abdul Basit Hambali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya, ada di belakang ternyata ya, penuh sekali. Dan selanjutnya Majelis Taklim Al-Ikhlas Rawamangun Jakarta Timur, pimpinan Hajah Nasuha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu sudah hadir. Dan yang keempat adalah Majelis Taklim Az-Zahra Komplek Fiko Jalan Cilandak KKO, pimpinan Hajah Tini F. Haza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aduh putih-putih ya, aduh cerah banget nih pagi hari ini ya. Terima kasih. Dan selanjutnya yang kelima adalah Majelis Taklim Sakinah Jalan Jenderal Sudirman Jakarta Pusat, pimpinan Ibu Pertiwi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, cantik-cantik ya bunda-bunda, alhamdulillah subhanallah. Dan selanjutnya Majelis Taklim Maulida Fitria Jakarta, pimpinan Hajah Adis Dermawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aduh subhanallah, selalu hadir kayaknya setiap kita ya, setiap hari Senin. Dan selanjutnya Majelis Taklim Al-Maghfirah Kemandoran 1 Jakarta Selatan, pimpinan Ibu Yanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita hijau-hijau ya, sama ya kita ya, samaan nggak apa-apa ya. Oke, dan selanjutnya yang terakhir adalah Majelis Taklim Musyawarah Kemandoran 1 Jakarta Selatan, pimpinan Ustazah Muslimah. Oh ada di samping saya ternyata ya. Pak Kiai penuh sekali pagi hari ini ya. Subhanallah. Mungkin karena temanya juga sangat luar biasa, ini bukti keagungan Allah. Dan seperti kita ketahui bersama bahwa takwa adalah pondasi bagi kebahagiaan jalan menuju kesuksesan di dunia dan akhirat. Betul sekali. Dan berkaitan dengan tema kali ini Pak Kiai, Allah Subhanahu wa Ta'ala tentunya mengajak hamba-hambanya untuk berpikir dan merenungi tanda-tanda kebesaran yang telah diciptakannya. Dan berkaitan salah satunya mungkin terjadinya siang dan malam yang sangat bermanfaat tentunya bagi umat manusia. Dan berkaitan dengan tema kita, bukti keagungan Allah, kami persilakan tentunya Pak Kiai untuk menjelaskan lebih rinci untuk kita mendapat ilmu yang Terima kasih luas. Bapak Julian. Langit 7 tinggal 6. Kok diam aja? Cakep. Langit 7 tinggal 6. Cakep. Jatuh sebuah di Malaka. Cakep. Jatuh cakep. Langit runtuh bumi tenggelam. Cakep. Yang tinggal surga dan neraka. Ahli surga semua. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah walhamdulillah tsummalhamdulillah. Alladzina astofa bismillahinur bismillahinurinur bismillahinur ala nur bismillahilladzi huwa mudabbirul umur bismillahilladzi khalaqan nur minan nur wa anzala nur ala tur fi kitabi mastur fi raqin mansur bi qadrin maqdur ala nabi Muhammadin makbur. Alhamdulillahilladzi huwa bil izzi mazkur wa bil fahri masyhur ala syarra wa dara masykur.
Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba'du. Para pemirsa Indonesia, Serambi Islami TVRI, di mana saja ayah bundaku terkasih berada. Kita berdoa pada hari yang indah dan sejuk maksuk. Semoga Allah selalu memberkahi kita dunia dan akhirat. Amin. Bunda-bundaku, ayahandaku yang tersayang, tercinta di studio. Bagaimana kabar, sehat semua? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Pak Julian juga ya. Alhamdulillah. Saudara, dalam sebuah statement Quran dengan tema bukti keagungan Allah. Allah yang maha besar, maha segala, maha. Di sini ada surahnya, surat Al-Baqarah. Surah Al-Baqarah, surat kedua, ayat 164. Yang tadi sudah dibacakan oleh qori'ah kita. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat 163 sebelum 164 Allah mengatakan para pemirsa. Coba dikebet Qur'annya di rumah. Subhanallah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ilahukum ilahu wahid. La ilaha illa huwa. Di sini wa ilahukum ilahu wahid. La ilaha illa huwa rahmanur rahim. Di sini Allah mengatakan, dan Tuhanmu adalah Allah yang maha wahid, maha esa, maha satu. Kemudian la ilaha illa huwa. Tidak ada Tuhan selain Dia, maksudnya Allah Subhanahu wa taala, Ar-Rahman Ar-Rahim, yang maha pengasih dan maha penyayang. Dalam surat berikutnya ayatnya 164 ya, Al-Baqarah, inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar wal fulkil lati tajri fil bahri bima yanfa'un nas wa ma anzalallahu minas samai mimma'in fa ahya bihil ardo ba'da mautiha. Sesungguhnya inna fi khalqis samawati wal ard. Ya, di sini ada guru-guru besar kita di belakang, mohon maaf ya, izin. Dalam penciptaan langit dan bumi, kemudian pertukaran, pergeseran siang dan malam, ya, waqtilafil laili wan nahar wal fulkil lati tajri fil bahri bima yanfa'un nas. Ini judulnya saja bukti keagungan Allah. Allah yang maha besar, Allah yang maha agung, dan Allah maha segala maha. Bahwa Allah menciptakan langit dan bumi. Masya Allah, luar biasa. Nggak ada tuh yang namanya tiang-tiangnya ya Pak Julian. Ada yang disebut dengan Merkuriusnya, Uranus, Saturnus, Mars, bumi, Jupiter, Pluto, galaksi, kabut susu, bumi. Itu Allah ciptakan, Masya, merinding saya. Bu, sehat semuanya? Alhamdulillah. Bapak sehat? Alhamdulillah. Ya, Ibu Debbie Roma Irama hadir juga, ya, Mamadis, ya. Di sini pada saat Allah menciptakan, Allahu Akbar, agak merinding, pertukaran siang dan malam, kemudian Allah menciptakan langit dan bumi sebagai tanda-tanda kebesaran Allah, pertukaran siang dan malam, bayangin coba. Itu dalam surah Yasin dikatakan la samsu, coba la samsu yanbaghi laha an tudrikal qamar wal lailu sabiqun nahar. Terus wa kullun fi falaki yasbahun. Jadi matahari itu enggak kejar-kejar sama bulan, enggak. Jadi matahari Pak Julian tidak mendahului bulan, dan malam enggak mendahului siang. Masing-masing beredar, Allahu Akbar, merinding saya, pada edarannya, jadi berputar pada porosnya, garis edar. Bayangin, itu tanda-tanda kebesaran Allah. Malahan di Eropa Barat ya, Eropa Timur, izin, itu ada yang namanya midnight sun. Jadi midnight sun itu jam 12 malam, itu masih ada matahari. Jadi midnight, tengah malam itu, Bu,
Merinding saya nih. Udah ngopi belum? Jadi di tengah malam jam 12 malam itu ada matahari. Terang itu. Saudara, inilah tanda-tanda keagungan Allah, kebesaran Allah. Tapi di sini tidak hanya pertukaran siang dan malam. Tidak hanya Allah menciptakan langit dan bumi saja. Di sini Allah mengatakan wal fulkil lati tajri fil bahri bima yanfa'un nas. Para pemirsa, luar biasa. Allah menciptakan yang namanya kapal laut yang gede banget dengan barang-barang yang muatan yang berat, pesawat terbang yang begitu besar melayang di udara dengan barang muatan kita, Masya Allah. Luar biasa, beranak dan bercucu barang kita kalau pulang haji itu. Bahkan lebih daripada, maaf ya, itu barang kita di pesawat terbang bahkan kapal laut. Di sini bima yanfa'un nas, Quran mengatakan adalah bermanfaat bagi umat manusia. Amin semuanya. Setelah itu Allah mengatakan tidak hanya kapal laut saja, kapal terbang saja yang berlari, berjalan ya di tengah lautan yang sangat luas. Kemudian Allah mengatakan wa ma anzalallahu minas sama'i mima'in fa ahya bihil ardo ba'da mautiha. Allah turunkan itu yang namanya air dari langit berupa hujan. Padahal kering kerontang gersang sampai 7 bulan lo lamanya. Sumur-sumur kering, sawah-sawah kering. Tapi alhamdulillah. Kok diam saja? Alhamdulillah. Wa ma anzalallahu minas sama'i mimma'in fa ahya bihil ardo ba'da mautiha. Kemudian Allah turunkan hujan dari langit berupa air. Untuk apa? Fa ahya bihil ardo ba'da mautiha. Aku hidupkan bumi ini setelah mati. Maksudnya kering kerontang dan gersang. Pak Kiai, maaf nanti kita akan lanjutkan. Ini kayaknya tambah seru aja nih pembahasan kita. Iya. Tambah Ba'da mautiha. Iya. Setelah mati kering kerontang gersang, maksudnya hujan turun. Iya. Habis panas terbitlah hujan. Panas terbit hujan, habis gelap terbit terang. Iya. Baik, kalau gitu nanti kita akan lanjutkan lagi ya Pak Kiai ya. Iya. Ya, kita akan lanjutkan ya bunda-bunda, ayahanda. Dan pemirsa, kita akan lanjutkan setelah jeda berikut ini. Pemirsa TVRI dimanapun Anda berada, tentunya masih bersama kami di program kesayangan TVRI. Di mana lagi kalau bukan di Serambi Islami? Luar biasa pagi hari ini ya. Penuh dan semangatnya luar biasa untuk menimba ilmu. Silakan Pak Kiai, kita lanjutkan lagi mengenai tema kita. Mengenai keagungan Allah. Iya. Para pemirsa, bunda-bundaku yang dirahmati Allah, ayahandaku yang tercinta. Jadi Allah mengatakan tidak hanya langit dan bumi diciptakan Allah. Betul tidak? Tidak hanya pertukaran siang dan malam, pergeseran siang malam. Yang tidak mendahului yang namanya matahari nggak kejar-kejaran sama bulan. Malam nggak kejar-kejaran sama matahari, maaf sama siang ya. Jadi mereka tunggu antrian. Makanya hidup itu nggak boleh sombong. Waktu terbit matahari para pemirsa. Kemudian dia meningkat ya, menaburkan cahaya ultravioletnya ya, terus sampai ke tengah hari dan dia menaburkan cahaya untuk kesuburan kehidupan manusia. Pada saat di jam 12 siang itu matahari nggak boleh sombong. Sebentar sore akan tiba. Dan sebentar suka nggak suka, rela atau terpaksa, dia akan terbenam ke dasar laut. Maka terbitlah rembulan. Rembulan muncul di tengah hari, Masya Allah. Di malam hari, berinding saya. Itu purnama memberikan sinar menghibur manusia yang tengah gundah gulana. Di malam hari purnama. Nggak boleh sombong waktu jam 12 malam, jam 1 malam Pak Julian. Sebentar subuh akan datang. Dan sebentar dia akan terbenam ke dasar laut. Suka nggak suka, rembulan akan masuk ke lautan dan terbenam.
menghilang dari permukaan, muncul matahari lagi. Itulah kehidupan, itulah kekuasaan Allah. Di sini tidak hanya itu, wa ma anzalallahu minas sama'i mima'in fa ahya bil ardo ba'da mautiha. Allah hidupkan tuh turun hujan subur. Yang namanya hujan itu yang disebut dengan evaporation, yaitu ada yang namanya uap-uap kemudian tampil kondensasi, itu yang namanya embun, dia dihisap oleh matahari, maka dia terjadilah embun, tertiup angin jadi hujan. Nah, itu sebagai tanda-tanda kebesaran Allah. Setelah Allah turunkan hujan, wa ma anzalallahu minas sama'i mima'in fa ahya bil ardo ba'da mautiha wa batha fiha min kulli dabbah. Kemudian Allah tebarkan di muka bumi itu berupa hewan, aneka macam hewan, binatang. Baik herbivora, karnivora, omnivora yang makan tumbuh-tumbuhan. Bu, sehat, Bu? Kok mangap saja melihat saya? Kemudian karnivora, hewan binatang yang makan berupa daging, ya. Kemudian juga omnivora, hewan yang makan tumbuh-tumbuhan juga yang makan juga daging. Semua Allah ciptakan. Wa batha fiha min kulli dabbah. Allah tebarkan di muka bumi. Subhanallah, alhamdulillah. Setelah itu tidak lain, Allah mengatakan tidak hanya hewan saja, wa batha fiha. Kemudian dikatakan min kulli dabbah. Wa tasrifir riyah. Allah ciptakan kekuasaan Allah berupa angin yang ditiup oleh Allah itu dari porosnya itu. Ada angin puting beliung, kemudian subhanallah ada juga yang sepoi-sepoi. Tapi di sini juga dikatakan wasahabil musakhar. Kemudian awan yang Allah mainkan, Allah putar itu baik baina sama'i wal ardi, antara langit dan bumi. Tidak lain adalah la ayati liqaumi yaqilun. Tuh. Itu tanda-tanda kebesaran Allah. Tanda-tanda keagungan Allah bagi orang yang mau berakal, orang yang mau berpikir. Kalau orang yang cerdas, Pak Julian, kalau orang yang pintar, orang yang cerdas, dia bertafakur, Pak Julian, berpikir. Kemudian dia bertadabur, introspeksi. Kita kecil. Kemudian tasyakur, dia bersyukur akan nikmat Allah. Rabbana ma khalaqta hadza batila. Subhanaka faqina adzabannar. Ternyata engkau ciptakan semua di muka bumi, laut, darat, langit, semua udara. Tidaklah sia-sia. Sampai Allah menjadikan, maaf. Ada sebuah statement Quran mengatakan Allah itu menjadikan tumbuh-tumbuhan. Dan Allah menjadikan rembulan. Allah menjadikan matahari. Ternyata dia sujud. Jadi alam taro anallaha yasjudu lahu. Apakah kamu nggak tahu tuh semua di muka bumi, langit, laut, darat semua bersujud di hadapan Allah. Amin dong. Amin. Alhamdulillah. Man fis sama wati wa man fil ardi. Siapa yang ada di langit, kemudian siapa yang ada di bumi, yasjudu lahu. Sujud di hadapan Allah. Keren nggak tuh? Kita nggak tahu. Dalam statement Quran mengatakan selanjutnya itu wasamsu wal qamaru, sujud. Yang namanya matahari, bulan, sujud. Kemudian wanujumu, bintang-bintang, sujud. Bu, masih hidup? Wanujum, semua sujud. Termasuk wal jibal, Allahu Akbar, gunung. Wasyajar, pohon-pohon. Wadawab, binatang-binatang. Sampai surah Ar-Rahman mengatakan wa najmu wasyajaru yasjudan. Bintang dan pohon-pohon semua sujud di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Itu sebagai tanda-tanda kebesaran keagungan Allah Subhanahu wa taala bagi orang yang berakal. Pikirkanlah. Renungkanlah. Ya. Oke, selanjutnya bagaimana, Ya, Pak? jadi kalau kita lihat dari pembahasan kita, bukti dari keagungan Allah ini, Ya.
terjadi siang dan malam ya. Betul. Jadi kalau kita lihat bahwa Al-Quran ini banyak sekali memiliki keajaiban dan keistimewaan Pak Kiai. Keajaiban-keistimewaan ini disebut dengan ijaz Al-Quran kalau nggak salah itu. Salah satu keajaiban yang dimiliki Al-Quran ya adalah ilmu pengetahuan dan teknologi ini sebenarnya. IT. Jadi sebenarnya di Al-Quran itu sendiri itu sudah banyak disebutkan hal-hal yang berkaitan dengan keadaan sekarang. Bukan begitu ya Pak Kiai ya? Iya. Makanya ada statement Nabi mengatakan man aroda dunya fa'alaihi bil ilmi wa man arodal akhirah fa'alaihi bil ilmi wa man aroda huma fa'alaihi bil ilmi. Jadi ada sampai Albert Einstein mengatakan the science without religion is lame and religion without science is blind. Bahwa ilmu tanpa agama itu akan lumpuh. Dan agama tanpa ilmu akan buta. Bagaimana pendapat mu'alim? Di sini ada mu'alim juga nih. Masya Allah. Bagaimana pendapat mu'alim tentang keagungan Allah yang luar biasa? Masya Allah. Keagungan Allah di antaranya yang tadi Kiai sebutkan yaitu kan Allah menciptakan gunung-gunung, menciptakan alam dunia begitu indah. Dan tetapi Allah juga menciptakan mata untuk melihat alam yang indah ini dengan mata yang Allah berikan kepada kita. Jadi begitu mulianya, begitu agungnya Allah Subhanahu wa taala. Selain Allah berikan ciptakan itu semuanya indah-indah, yang tadi Kiai baca, Rabbana ma khalaqta hadza batila. Ya Allah, tidaklah sia-sia apa yang Kau ciptakan. Ya. Kan begitu. Nah, kemudian kita dikasih mata untuk melihatnya. Tapi hati. Iya, mata, hati. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a wa ja'akum sam'a wal absara wal afidah la'alakum taskurun tatakun lagi. Oke. Iya, Kiai. Jadi terima kasih Pak Mu'alim. Siap. Ya, jadi Allah menciptakan mata. Baik. Iya. Kemudian Bapak Julian, para pemirsa Indonesia, yang saya katakan Allah mengeluarkan kamu, melahirkan kamu dari perut-perut mamahmu. Coba, boleh saya diri? Boleh. Supaya nggak ngantuk. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Allah mengeluarkan kamu dari perut-perut mamahmu. Amin dong. Amin. Kamu nggak tahu apa-apa, betul tidak? Betul. Nggak tahu apa-apa. Kemudian Allah berikan modal dasar yang disebut dengan human resources untuk mengolah culture resources, sumber daya alam. Wajalakum sam'a, Allah jadikan kamu pendengaran. Amin. Alhamdulillah. Wal absoro. Wal absoro penglihatan, mata. Mata, kok diam saja. Mata yang jeli. Kebanyakan makan wortel. Ya, insya Allah besok kita lihat kangguru ya, mudah-mudahan ya. Jalan-jalan sambil ibadah ya, kangguru ya. Di mana Bu kangguru? Australia. Taman Safari. Jauh amat Australia. Jadi kembali wajah aku masam awal absoro wal afidah. Tidak hanya mata, tidak hanya penglihatan, tidak hanya telinga, wal afidah mata hati. Makanya hati itu mu'alim, tidak hanya mata, hati. Masya Allah. Kalau hatinya baik, itu baik semuanya. Amin. Amin. Kalau hatinya buruk, maka hancur semua buruk. Nauzubillah. Makanya ada Nabi mengatakan ala inna fil jasadi mudghatan idza salahat salahal jasadu kullu wa idza fasadat fasadal jasadu kullu ala wahyil qalb. Ketahuilah dalam jiwamu, badanmu itu ada segumpal daging, segumpal darah. Ini kalau darah ini daging ini segumpal ini baik, maka baik anggota badan kita. Cuman 7 orang yang bilang amin. Kalau buruk ini segumpal darah ini, maka buruk semuanya. Apa itu? Ala wahyal qalb. Adalah hati Pak Julian. Makanya hati itu selain mata, hati. Makanya ibu kalau bicara kepada anak ibu, awas nak, hati-hati nyebrang. Hati-hati naik. Hati-hati kamu berenang. Hati-hati kau bahaya. Enggak ada tuh mata-mata. Kaki-kaki, hidung-hidung, kuping-kuping, jantung-jantung, hati-hati. Makanya tidak boleh ada psikosomatik, penyakit hati, penyakit jiwa, sombong, takabur, pongah. Saya mau terusin nih, waktunya gimana Pak Julian? Baik, pemirsa
TVRI dimanapun Anda berada, tentunya jangan kemana-mana, tetap di Serambi Islami karena kita masih akan membahas tentang bukti keagungan Allah. Serambi Islami, pemirsa TVRI dimanapun Anda berada, tentunya senang sekali Anda masih bersama kami. Dimana lagi kalau bukan di Serambi Islami? Aduh, semakin semangat pagi hari ini ya. Senang ya Ibu ya kita pembahasan ya? Iya, Alhamdulillah. Subhanallah. Ya, Pak Kiai. Baik. Kita akan lanjutkan di pembahasan. Kita akan semakin seru. Nanti juga ada bunda-bunda dan ayah Anda yang mau bertanya ya. Nanti kita kasih kesempatan. Baik. Tapi sebelumnya yang ingin saya tanyakan adalah mengenai bukti atau perilaku orang-orang yang sudah mengamalkan bukti keagungan Allah. Jadi mereka melihat bukti keagungan Allah ini dalam kesehariannya apa yang mereka lakukan gitu. Bukti bakti kepada Allah sebagai tanda mencapai mensyukuri nikmat atau kebesaran keagungan Allah itu dengan sholat. Dia tidak cukup berkata Subhanallah, Alhamdulillah. Oh, belum cukup. Itu kalimat thayyibah. Memang kalimat yang bagus, kalimat yang baik. Tapi aplikasi, implementasi, realisasi, amal solehnya mana? Kalau kau berucap syukur, merinding saya para pemirsa. Kalau kau berucap kata Alhamdulillah, harus dibarengi itu iman. Iman yang bagus. Iman yang selalu dibarengi dengan arkan, dengan perbuatan. Jadi tidak hanya dia berucap di kaul, tidak hanya, tapi ada aplikasi implementasi dengan sholat, sujud, berzikir. Sebab ingat dunia itu mal'unatun mal'unun mafiha. Para pemirsa, dunia itu terlaknat loh. Nauzubillah min. Dilaknat Allah, dunia itu terlaknat dan dilaknat Allah. Illa dzikrullah, kecuali orang yang zikir kepada Allah. Termasuk orang manusia itu yang ada di muka bumi ini. Inna dunia mal'unatun mal'unun mafiha. Dunia itu terlaknat dan dilaknat oleh Allah. Apa yang ada di dalamnya illa dzikrullah. Kecuali imunisasi iman itu zikir kepada Allah. Salat, sujud, berzakat, berinfak, bersodakoh. Nggak hanya lip service, decoration only, atribut simbol. Mengaku iman tapi nggak ada aplikasi. Ya demikian. Oke. Baik, mungkin semakin banyak masukan buat kita semua yang ada di sini. Yeah. Dan mungkin silakan yang ingin bertanya kepada ibu-ibu, ayahanda, bunda-bunda yang ingin bertanya silakan kepada Pak Kiai. Tadi sudah banyak yang mau bertanya nih. Oh ya silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Kiai Haji Agus Dermawan, saya Mamadis. Ada seorang yang bisa membuat baju-baju cantik, itu lebih dikenal dengan desainer. Atau seorang yang bisa membuat wajah-wajah wanita menjadi cantik, sehat adalah dokter kecantikan. Dan ada juga terakhir orang yang bisa masak, membuat makanan enak, dessert gitu. Lebih kenal dengan chef. Yang jadi pertanyaan saya, adakah keagungan Allah Subhanahu wa taala itu dengan manusia tersebut? Mohon penjelasannya Pak Kiai. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beda ya kalau yang nanya ya, bini sendiri. Atau nanti ya di rumah ya. Iya nanya. Oke, kita tampung dulu Pak Kiai ya. Dan selanjutnya silakan Bunda yang ingin bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Kiai Haji Agus Dermawan, seperti sekarang ini cuaca pancaroba, tapi kadang-kadang kita kebanyakan banyak mengeluh gitu Pak Kiai. Bagaimana arahan Pak Kiai agar kita lebih bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala? Terima kasih Pak Kiai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan untuk pertanyaan ketiga. Mungkin silakan Debbie Roma Irama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Kiai Agus Darmawan yang saya muliakan, saya Debbie Roma Irama mau bertanya, apabila kita merenung
memahami, mengenal ciptaan Allah itu, apakah akan menambah iman kita, Pak Kiai? Baik. Itu saja. Ya, Makasih. cakep. Ya. Oke, terima kasih Debbie. Dan selanjutnya silakan yang ingin bertanya. Satu lagi kita tampung dulu. Pertanyaan keempat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Andi Dian, mau tanya Pak Kiai Agus Darmawan, bagaimana caranya mengajarkan keturunan kita untuk yakin dengan benar atas keagungan Allah Subhanahu wa taala, karena banyak sekali pengajaran-pengajaran yang mereka akhirnya jadi bingung. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Silakan Pak Kiai, mau dijawab dulu. Yang pertama mengenai seorang yang buat cantik, kayak misalnya ada chef, ada desainer gitu loh. Apakah itu ada dari keagungan Allah itu buktinya? Para pemirsa, tolong one for all for one, ya. Pertanyaan ini satu buat semua, semua buat satu. Mudah-mudahan membawa keberkahan. Amin. Orang yang diberikan keahlian, skill. Makanya ada kata idza duyi'atil amanah fantazri sa'ah. Kalau amanah, skill dipegang oleh orang yang bukan skillful, maka tunggu kehancurannya. Orang yang tadi jago masak ya, chef, kemudian juga desainer, kemudian juga ada juga yang ini pertanyaan dari Mamadis ya. Tidak lain adalah sebagai bukti bakti syukur kepada Allah. Allah memberikan skill. Allah memberikan kekayaan. Kekayaan berupa otak yang cerdas, kemudian wajah yang tampan, yang cantik, jelita. Dan itu tidak lain adalah patut disyukuri. Coba deh, saya pernah bicara Pak Julian, bahwa Allah waktu melahirkan kita dari perut mamah kita nggak pernah minta apa-apa kan? Maksud saya nggak pernah mesen, tolong dong hidung yang mancung dong ya Allah. Mata dong, tolong ya Allah. Alis, tolong rambut yang cakep. Semua jantung hatiku jangan ada yang bocor ya Allah. Nggak pernah kan kita minta kayak begitu. Betul tidak? Tapi pas dilahirkan oleh mama, oleh bunda, bertaruh antara mati hidup, bersimbah darah, meregang nyawa. Taruhannya nyawa loh. Pas lahir, nah kemudian Allah berikan sempurna dengan jari jemari yang utuh. Alhamdulillah. Itulah Allah Maha Tahu, Allah Maha Penyayang, Allah Maha Pengasih, Allah Maha segalanya. Kita nggak minta aja Allah kasih. Yang penting solusinya satu aja, takwa. Amin dong. Amin. Ini bilang amin harus pakai diajarin dulu. Amin dong. Makanya wa may yattaqilla yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Siapa orang yang takwa kepada Allah, para pemirsa izin. Siapa orang takwa kepada Allah, Allah kasih solusi, jalan keluar. Walaupun kita belum ada takwa dalam kandungan, tapi mama kita sudah bertakwa yang membawa satu psikis ya, kejiwaan ke dalam ini perut itu dilahirkan. Allah Maha Tahu sempurna. Alhamdulillah. Allah katakan wajalakum sam'a wal absara wal afidah. Tujuannya apa? La'alakum tashkurun. Agar kamu syukur. Orang yang syukur itu ditambah nikmatnya. Amin ya. Amin. Yang enggak syukur azab Allah sangat pedih dan sakit. Malam yaskuril galil lam yaskuril kathir wa malam yaskurin nas lam yaskurillah. Subhanallah. Ya, demikian. Ya, dan mengenai pertanyaan selanjutnya mengenai cuaca pancaroba ini banyak sekali orang yang mengeluh gitu loh. Mengenai cuaca, aduh ini kok cuacanya terlalu panas. Tidak ada keluh kesah Pak Julian. Wa ala rabbihim yatawakkalun. Hendaknya kita bertawakal kepada Allah akan segala yang Allah telah berikan. Dan itu punya hakikat, punya esensi. Ibu tahu nggak di Eropa? Itu di Eropa sekarang ini sedang berhawa dingin. Di Arab Saudi sekarang berhawa panas. Indonesia berhawa nafsu. Nafsu. Berantem mulu. Para pemirsa izin intermezzo. Tidak ada kata divide et impera, politik adu domba, namimah dan seterusnya. Nggak boleh. Syukur
Makanya syukuri apa yang ada. Hidup adalah anugerah. Tetap jalan hidup ini, melakukan yang terbaik. Jangan menyerah. Jangan menyerah. Jangan menyerah. Ya, Selanjutnya nih mengenai pertanyaannya mengenai bagaimana sih mengajarkan keturunan kita tentang keagungan. Bismillahirrahmanirrahim. Awalu wajibin alal insan ma'rifatul ilahi bistikon. Mohon maaf para pemirsa seandainya kurang pas jawabannya. Kewajiban ayah bunda, kewajiban orang tua terhadap anak yang baru lahir, Bu, Ibu. Mau surga enggak? Izinkan suaminya mengaji. Tadi ada yang celetuk tuh kawin lagi bilang tuh ya. Jadi pertama diwajibkan kepada orang tua atas anaknya bunda. Itu kenakan dulu kepada Allah. Makanya kan ada tuh. Lahir anak azan telinga kanan, ikomat telinga yang Kiri. Timang-timang dengan la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah Muhammad syahadatain. Tuh. Saya yakin kalau itu sudah ada recording, sudah direkam oleh mamanya, oleh papanya, percaya itu anak akan baik, sehat dan solehah. Tergantung pada mama dan papanya. Oke. Amin. Ya. Dan ini Pak Kiai, ini ada pertanyaan juga satu lagi. Apakah dengan merenungkan dan paham mengerti ciptaan Allah Ta'ala, maka iman kita akan bertambah? Betul sekali. Ibu Hajah Debi Roma Irama, saya pernah tuh dengar lagunya ini Papa Genit gitu ya. Itu tuh Debi Roma, suka ciumin mama, kan gitu tuh. Iya, karena udah gede banget para pemirsa. Jadi salah satunya tidak lain adalah kalau kita merenung, berpikir tafakur, tadabur alam, itu tanda-tanda bertambah kita punya iman. Tapi tidak hanya mikir saja. Alladzina yazkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Orang-orang yang cerdas otaknya, yang pintar, yang bertambah imannya itu, ya, yang ulil albab maksudnya, dia berzikir tuh kepada Allah, baik kiaman, berdiri, amin dong. Amin. Wa qu'udan saat dia duduk. Amin juga. Wa ala junubihim, pada saat dia berbaring, dia berzikir. Tapi tidak hanya berfikir, berzikir, fikir dan zikir ruh insan kamil. Sebuah statement Quran mengatakan bismillahirrahmanirrahim, surahnya Al-Anfal ayat 2 sampai 4 ya. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallah wajilat qulubuhum. Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu, merinding lagi saya, bila disebut nama Allah maka bergetarlah hatinya. Alhamdulillah. Wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Apabila dibaca ayat-ayat Allah maka bertambahlah imannya. Maksud saya adalah dia baca ayat Allah kemudian bertambah imannya. Dia tidak hanya baca Quran saja, tetapi yang dia baca semua ciptaan Allah juga sebagai ayat Allah ya. Kauniyah, bentuk zikrum maudi Rasul maupun zikir kelahiran kita maupun zikir apapun termasuk tajdidul iman, perbaharuan iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya, demikian. Ya. Baik, Pak Kiai, nanti kita akan lanjutkan lagi. Tentunya masih banyak pertanyaan dari jamaah pada pagi hari ini. Iya. Dan pemirsa TVRI dimanapun Anda berada, tentunya jangan kemana-mana. Tetap di Serambi Islami. Pemirsa TVRI dimanapun Anda berada, terima kasih. Tentunya Anda masih bersama kami di TVRI, Media Pemersatu Bangsa, di program kesayangan Serambi Islami. Aduh, luar biasa. Dan pada pagi hari ini tentunya masih banyak pertanyaan Pak Kiai. Baik. Kita akan lanjutkan pertanyaan. Silakan Ibu yang mau bertanya, Bunda-bunda, Ayahanda. Silakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bu Haji Nasuha. Pada yang terhormat Bapak Kiai Haji Agus Darmawan, apakah kita menjaga alam serta lingkungannya itu termasuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala?
Oke, itu saja. Ya, baik. Selanjutnya silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Kiai Haji Agus Darmawan yang saya muliakan, saya Tini F. Haza. Gini Pak Kiai, negara kita ini kan negara yang sangat indah dan kaya raya. Tetapi belakangan ini banyak pembalakan liar, pembakaran hutan dan orang-orang yang merusak alam ini. Nauzubillah. Nah, bagaimana pendapat Pak Kiai mengenai orang-orang yang demikian? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita lanjutkan, kita tampung dulu. Silakan pertanyaan ketiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Kiai Agus Darmawan yang terhormat, sekarang kan di musim sekarang di Indonesia kita ini kan iklimnya sangat ekstrim ya Pak Ustadz. Sekarang bagaimana hikmah yang kita ambil dari perubahan iklim ekstrim kita sekarang ini? Terima kasih. Oke. Jadi bagaimana yang kita ambil dengan hikmah dari ekstrim Hikmahnya cuaca ya? iklim ekstrim Iya, iklim kita ekstrim. ini. Baik. Selanjutnya kini kita tampung dulu. Selanjutnya untuk pertanyaan keempat silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang terhormat Kiai Haji Agus Darmawan, mohon izin saya mustaqim. Kaitannya dengan bukti keagungan Allah Subhanahu wa taala, ada orang tua ataupun pengusaha yang memberikan nama anaknya, nama tempat usahanya dengan nama-nama yang kurang bagus. Apakah ini salah satu bentuk tidak mensyukuri keagungan Allah Subhanahu wa taala? Demikian, terima Contohnya kasih. apa, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Contohnya apa Pak Ustaz? Contohnya nama tempat-tempat usaha dengan nama-nama yang kurang bagus. Gitu. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik. Selanjutnya kita tampung dulu. Selanjutnya pertanyaan kelima, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak Kiai Agus yang terhormat, saya Imran Rosadi. Kebersihan adalah sebagian daripada iman. Bagaimanakah cara kita untuk membesarkan atau keagungan Allah Subhanahu wa taala? Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Pak Kiai, ini sudah 5 yang kita tampung. Mungkin yang pertama pertanyaannya, apakah menjaga alam dan lingkungan termasuk itu ibadah kepada Allah? Iya, terima kasih. Menjaga lingkungan itu pasti merupakan ibadah. Bahkan kita diwajibkan untuk menjaga hati. Hatinya bersih, insya Allah lingkungan juga bersih. Makanya ada kata charity begins at home. Jadi amal soleh kebaikan itu dimulai at home, di rumah dulu. Merinding saya. Kalau di rumah udah baik, di hati udah baik, saya yakin di kota negara Indonesia pun juga akan baik. Tetapi selain iman dan takwa perlu ada akhlakul karimah, moralite, attitude, etika. Sampai Shoki Bek, seorang ahli sastra dari Mesir mengatakan, innamal umamu akhlakum mabakiyat fa'in humu zahabat akhlakum zahabu. Tegak kokoh suatu negara itu dengan akhlak. Kalau akhlaknya baik, negara baik. Kok diam aja? Amin. Kalau akhlaknya jelek, negara pun akan hancur. Makanya terkait dengan pembalakan tadi ya, pembakaran hutan, kemudian illegal logging, illegal fishing, illegal mining, pencurian di hutan, pembakaran, itu tipe orang yang tidak bertanggung jawab. Inilah orang manusia yang menjadi sampah masyarakat. Balasannya itu dijamin deh pasti neraka. Kenapa? Sebab bahkan ada orang yang pasang bom mati bunuh diri itu yang penting masyarakat semuanya mati meninggal katanya. Dengan satu korban dia pasang stop orang yang seperti itu. Islam itu bring peace, not bring war. Islam membawa perdamaian, merinding saya, tidak membawa peperangan. Islam itu aman. Makanya janganlah
NKRI kita jaga baik-baik, tidak ada separatisme, nggak ada tuh konflik komunal. Islam tuh bring peace not bring war, dan tidak ada penghancuran ketertiban umum. Itu namanya zoharul fasadu fil bari wal bahri bima kasabat aydin nas. Pak Julian, telah tampak di muka bumi kehancuran para pemirsa, baik darat maupun laut akibat ulah tangan-tangan manusia. Ternyata tergantung sama orangnya. Man proposes, God disposes. Jadi manusia punya rencana, Allah yang nentuin. Makanya ada istilah the man behind the gun, the moral behind the man. Manusia di belakang senjata, ya, dan di belakang senjata yang terpenting pada manusia itu adalah senjata itu manusia. Jadi manusia di belakang senjata, yang terpenting manusianya. Dalam pribadi manusia itu ada the moral behind the man, moral di belakang manusia. Yang terpenting pada fokus manusia itu para pemirsa moral. Jadi attitude, etika, akhlak. Makanya Nabi diutus innama bu'istu li utamima makarimal akhlak wa innaka la ala khuluqin azim. Ya, demikian. Terus jadi memang harus kita garis bawahi bahwa agama Islam itu membawa kedamaian, bukan membawa kita pada peperangan, ya. Jawabannya sudah 2 ya, sekaligus ya. Oke, yang kedua tadi ketiga sekarang berarti ekstrim cuaca kalau gitu. Iya. Mengenai cuaca ini bagaimana hikmah dari keterkaitan? Sudah ditanyakan tadi, kita syukuri. Kalau orang yang mensyukuri akan cuaca yang ekstrim, memang lebih enak kita cuaca yang es krim. Enak dingin, manis, sejuk. Tapi kalau yang ekstrim kita nggak bisa kita kita hanya bersyukur akan nikmat yang Allah berikan. Saat matahari kemarau tiba, sudah 7 bulan loh. Tapi it's okay, kita syukur. Mungkin tukang es laku saat hujan, ya. Jadi istilah itu ada orang yang umpama jual es yang enak tuh ya doger lagi ya orang dessert. Jadi ada juga yang namanya musim hujan, tukang bakso laku, ya, tukang-tukang yang lain, luar biasa, itu hikmah. Nah di sini percayalah kalau orang yang pandai bersyukur akan nikmat Allah, apapun yang terjadi it's okay. Ala syara wa dara masykur. Suka duka kita bersyukur sama Allah. Amin. Karena memang kalau kita bicara makanan nggak selesai ya Pak Ustadz ya. Iya. Baik, kita akan lanjutkan. Ini ada pertanyaan, bukti keagungan ini nama-nama yang kurang bagus tuh yang tadi Pak Kiai. Contohnya mungkin menurut Bapak Pak Kapten Mustaqim, mungkin contohnya ada rumah makan namanya rumah makan setan gitu. Saya pernah menemukan ada di dekat rumah saya ada ketoprak setan. Kurung buka, kalau makan tidak boleh baca bismillah. Ternyata ada orang yang datang, dia makan pakai bismillah, ditendang itu orang yang baca bismillah. Ternyata setan beneran tuh yang jualan. Luar biasa. Jadi kaitannya ini tolong jangan main-main dengan nama. Nama itu menunjukkan satu keikhlasan, kebaikan, keharmonisan, kecintaan dan kita kepada diri, kepada Allah Subhanahu wa taala. Contoh rumah makan Firdaus, rumah makan Agus Dermawan, rumah makan cakep-cakep. Jangan dibilang rawan setan, kemudian iblis, kemudian jahanam. Gantilah nama yang baik. Mudah-mudahan yang masuk orang-orang baik semua. Amin. Dan rezeki pasti dijamin Allah Subhanahu wa taala. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Min haitsu la yahtasib. Allah kasih rezeki yang tidak diduga-duga, yang enggak disangka-sangka. Insyaallah berkah dan mabruk, amin insyaallah. Amin. Iya. Dan selanjutnya ini pertanyaan kelima mengenai kebersihan adalah pangkal sebagai iman. Ya, an-nazafatu minal iman. Ini pertanyaan Bapak Ustadz Imron Rosyadi ya. Kebetulan ini dekat rumah saya Pak RW, baru terpilih dia. Ya. Jadi kebersihan itu sebagian daripada iman. Nah kaitannya apa untuk keagungan Allah ini? Allah menjadikan manusia bersih, suci. Dan Allah senang loh, innallaha yuhibbut tawabina wa yuhibbul mutatahhirin. Allah suka kepada orang yang bertobat kepada Allah. Amin semuanya. Amin. Dan Allah senang loh kepada orang yang suci, yang bersih loh.
Nah, saya lihat ini semuanya bersih semua ini. Saya lihat wangi-wangi semua, cakep-cakep dan ahli sorga semua. Ya, baik. Maaf Pak Kiai, nanti kita akan lanjutkan lagi. Kita akan break dulu ya. break dulu. Oke, siap. Pemirsa TVRI dimanapun Anda berada, jangan kemana-mana, tetap di Serambi Islami. Pemirsa di tanah air tentunya masih di Serambi Islami. Dan pembahasan kita tentunya masih bukti dari keagungan Allah dan masih bersama Kiai berjuta pemirsa. Siapa lagi kalau bukan Kiai Haji Agus Dermawan. Subhanallah. Baik. Dan masih ada satu pertanyaan lagi nih Pak Kiai. Sudah siang ini masih ada satu. Karena temanya bagus. Oh ya, baik. Baik, silakan yang ingin bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Kiai Haji Agus Darmawan yang sama-sama kita hormati. Apakah adanya bencana-bencana alam ini tanda bahwa banyak orang yang mungkin tidak mengagungkan Allah Subhanahu wa taala? Itu saja, mohon penjelasannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Allahu Akbar. Lanjut ya. Musibah datang akibat ulah tangan manusia. Kalau ada satu orang yang berbuat mesum di satu kampung kita, maka al-bala ya bala sifatnya umum. Paham ya? Ada satu kapal laut, satu orang yang ngebor, itu akan tenggelam, air masuk tenggelam 1000 orang. Makanya kalau ada orang yang ngebor di kapal laut, cepat larang, tidak boleh ada pengeboran. Nah oleh karena itu, demikian manusia. Nah oleh karena itu nanti di akhir zaman akan terjadi khosfun wa masun wa qazfun. Akan terjadi penenggelaman bumi. Bumi akan tenggelam akibat mungkin ya global warming. Kemudian ada juga wa mashun, hujan batu, meteor berjatuhan. Wa qazfun, akan terjadi pengeroposan bumi, osteoporosis pada bumi. Bumi itu akan hancur akibat ulah tangan manusia yang jauh dari Allah, tidak mengakui keagungan Allah. Ya demikian. Oke. Jadi itu merupakan tanda-tanda akhir zaman juga ya Pak? Betul sekali. Ya, makanya kembali come back to God. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, no venture no gain. Kepadamu ya Allah aku menyembah, kepada Allah aku minta tolong. Amin dong. Amin. Baik, mungkin dari tema kita pagi ini bukti keagungan Allah, Pak Kiai bisa memberikan kesimpulan. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Para pemirsa Indonesia Serambi Islami TVRI di mana saja Anda berada, jelas dan konkret, daun nampak buah, bukti keagungan Allah. Itu sangat kita dambakan. Maksudnya adalah kita tergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. No venture, no gain. Tidak ada usaha, nggak ada hasil, nggak ada kerja, tidak ada salary. Tidak ada kita surga kalau kita tidak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ternyata keagungan Allah itu dalam penciptaan langit dan bumi, pertukaran, pergeseran siang dan malam. Sampai Allah jadikan hujan turun dari langit sebagai tanda kebesaran Allah. Ba'da mautiha, setelah matinya bumi kering kerontang gersang. Setelah turun hujan maka subur makmur Indonesia gemah ripah loh jenawi toto tentem kertora harjo. Tapi selanjutnya wabatha fiha min kulli dabah. Allah kasih tuh makanan-makanan, air, binatang-binatang tumbuh. Tidak hanya itu, watasrifi riyah, juga awan, angin, wasahabil musakhar baina sama'i wal ar. La ayat liqaumi yaqilun. Orang-orang yang berakal, orang yang cerdas itu tidak lain adalah dia memikirkan tentang itu. Tanda-tanda orang yang beriman dan bertakwa. Itulah mensyukuri, menikmati tentang bukti keagungan Allah. Baik, terima kasih Pak Kiai. Amin. Pemirsa TVRI, alhamdulillah pagi ini kita sudah mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Tentunya kajian kali ini mengenai bukti keagungan Allah. Terima kasih kepada Bapak Kiai Haji Agus Dermawan, Dai berjuta pemirsa. Terima kasih Pak Kiai. Dan juga Majelis Taklim yang telah hadir di sini. Terima kasih Ayah Bunda. Semoga langkah-langkah Ayah Bunda ke Majelis Taklim ini diberikan pahala yang berlipat sama Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan saya Julian Dekita Ismail, mohon dibukakan pintu maaf.
sebesar-besarnya apabila ada kata yang kurang berkenan atau kurang pas, karena kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhir kata, saya Julian Dikita Ismail dan seluruh kru yang bertugas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu yukafi mazidah. Amin. Allahumma asin akibatana fil umuri kulliha wa ajirna min hazzid dunya wa azabil akhirah. Allahumma habib ilainal iman wa zayyinhu fi qulubina wa karrih ilainal kufra wal fusuq wal isyan wa ja'alna min rasyidin. Allahumma ya Allah ya Tuhan kami, maafkan dosa hamba-Mu, ampunkan kesalahan kami ya Allah. Kami banyak noda, banyak dosa, banyak rona ya Allah. Betapa kami jauh padamu ya Allah, tidak mensyukuri bukti keagungan Allah, ciptaanmu ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, kalau Engkau enggak maafkan dosa kami, bumi mana tempat kami berpijak, langit mana tempat kami bernaung. Malu rasanya kami hidup di bumi ini kalau Engkau tidak maafkan dosa ini. Ya Allah, hari ini, pagi ini yang sejuk ya Allah, terkadang kami selalu menangis di mana saja kami berada, karena kami teringat wajah kedua orang tua kami yang melahirkan kami. Kami terbayang wajah mamah kami. Kami terbayang wajah ibunda kami tersayang yang melahirkan kami, bertaruh antara mati, hidup, bersimbah darah, meregang nyawa. Karena kelahiran kami, darah mamah tumpah ke bumi. Karena sakitnya kami, air mata ibu membasahi pipi. Karena membesarkan kami, resah dan gelisah selalu ayah bunda kami alami. Ya Allah ya Tuhan kami, kini orang tua kami telah tiada ya Allah. Ya Allah, berikan surga yang teratas untuknya ya Allah. Beruntung, bersyukur bagi kita punya orang tua. Seusai pengajian Serambi Islami TVRI, saat ini kami mencium tangan kedua orang tua kami. Bahkan kami sungkem di telapak kaki mamah kami tersayang. Surga di bawah telapak kaki kaum ibu yang soleha. Ya Allah ya Tuhan kami, ridha Allah ridha orang tua kami, murka Allah murka orang tua kami. Jadikan keluarga kami sakinah mawaddah warahmah, baiti jannati rumahku surgaku. Ya Allah, jadikan anak cucu kami anak yang soleh dan soleha. Kami terbayang anak-anak kami ya Allah. Tingkatkan frekuensi iman takwanya ya Allah. Berikan nilai yang paling tinggi atas ujiannya ya Allah. Wa'fu ana ya karim, wa'fu ana ya rahim. Kembalikan kami ke Serambi Islami TVRI yang kami cintai. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.